Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Apa kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, senang sekali Pak, Bapak memiliki kelonggaran waktu sehingga saya punya kesempatan untuk bisa belajar banyak dari Bapak hari ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Yang ini merupakan masuk dalam kegiatan program guru penggerak yang sedang saya jalani, yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1. Baik Pak, nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Nah, semoga nanti saya bisa belajar banyak sama Bapak terkait pengalaman real yang Bapak alami selama Bapak menjadi kepala sekolah, yang tentunya sudah punya pengalaman yang luar biasa banyak, dan juga kebijakan-kebijakan yang sudah Bapak keluarkan tentunya sudah luar biasa sebagai kepala sekolah. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang pertama, selama Bapak menjadi kepala sekolah tentu sudah banyak pengalaman yang luar biasa. Pernah nggak Bapak mengalami yang namanya dilema etika, di mana Bapak harus memutuskan suatu kebijakan di mana mempertimbangkan dua hal yang sama-sama baik, tapi Bapak harus memilih salah satu. Apa yang Bapak lakukan? Ya. Baik, pertama kami mungkin mengucapkan terima kasih dan semoga Ibu sebagai guru penggerak berhasil dalam menjalankan tugas dan berhasil juga menuntut ilmu dalam proyeksi pemerintah, yaitu guru penggerak. Baik, terkait dengan permasalahan atau pertanyaan yang Ibu ajukan tadi, yaitu mengenai pengambilan keputusan dalam dua hal yang mungkin sama-sama baik. Tentu di sini sangat mendalam pertanyaan ini, dan keputusan ini juga merupakan suatu keputusan yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusannya, karena dalam dua hal ini sangat punya kepentingan yang sama-sama bagi kedua, boleh dikatakan oleh gurunya. Tapi di sisi lain tentu kita harus membuat suatu keputusan yang seadil-adilnya. Memang dalam perjalanan karir kami sebagai yang dituakan di suatu organisasi, yaitu sekolah, banyak hal-hal yang seperti ini yang kami dapatkan. Terutama mungkin baru-baru ini di tempat lama saya bekerja, ini juga merupakan suatu permasalahan. Dilema yang saya hadapi sampai 1-2 minggu saya berpikir bagaimana untuk mengambil keputusan. Alhamdulillah dengan saya panggilnya stakeholder yang ada di sekolah itu untuk berkonsultasi bagaimana hal ini supaya teratasi proses belajar mengajar berjalan dengan baik, guru tetap mengajar dan mereka juga tetap mendapatkan penghasilan yang mungkin penambah-penambahan. Maka di sini kami ambil keputusan bahwasanya kami titipkanlah barang-barang mereka ini di seperti koperasi. Nah, inilah salah satu, mereka juga tetap mengajar dengan baik, mereka tetap membawa dagangan atau jualan mereka dari rumah, maka dititipkanlah di koperasi yang dibentuk di sekolah itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Sekali ya Pak ya, berarti banyak sekali tentunya pengalaman-pengalaman
yang Bapak alami terutama dalam bidang dilema etika ini ya Pak ya. Iya. Salah satunya yang Bapak bilang tadi. Baik Pak, kita lanjut pertanyaan selanjutnya Pak. Pernah nggak Pak saat Bapak mengambil keputusan sebagai kepala sekolah yang udah berpengalaman puluhan tahun, Bapak mengalami yang namanya bujukan moral? Misalnya Ada. Jadi terkait dengan pertanyaan ini juga merupakan suatu pengambilan keputusan yang sangat hati-hati. Salah satu contohnya sangat gampang sekali yang kami ambil, yaitunya membuat suatu poin kredit untuk aturan-aturan di kesiswaan. Jadi selama kami memimpin sekolah di sana, diterapkanlah sistem poin untuk kesalahan-kesalahan para siswa. Di sisi lain, sekolah kami membutuhkan jumlah siswa. Dengan adanya sistem poin, aturan-aturan yang disepakati dengan orang tua, dengan pihak sekolah, sistem poin, maka keadaan-keadaan untuk membuat mereka keluar dari sekolah itu sangat berpeluang sekali untuk dikeluarkan dari sekolah karena melanggar aturan. Terutama mungkin jarak antara rumah siswa dengan sekolah itu sangat jauh juga, ada yang 25 kilo, ada yang 30 malahan. Jadi inilah salah satu membuat poin-poin ini menumpuk pada satu siswa dan akhirnya mereka keluar. Apa permasalahannya? Di sisi lain kami membutuhkan siswa yang keluar tadi tidak juga ada efek jerahnya untuk mereka harus baik dalam menuntut ilmu. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Banyak juga ternyata pengalaman Bapak yang berkaitan dengan bujukan moral. Di mana hal tersebut sebenarnya melanggar aturan, tapi ditoleransi saja. Demi kepentingan bersama. Luar biasa ya Pak ya. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan hari ini dari sesi wawancara kita Pak. Nah baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya saat Bapak ingin mengambil keputusan, apa dan siapa saja yang biasanya Bapak libatkan sehingga Bapak yakin bahwa keputusan yang Bapak ambil ini adalah keputusan yang sangat tepat untuk diterapkan gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai keputusan dalam organisasi itu ada beberapa keputusan yang harus kita handle sendiri yang mungkin ini tidak membutuhkan otonomi atau bagaimana pandangan yang lain. Dan ada keputusan itu yang kita ambil harus ada kesepakatan bersama atau keputusan bersama. Jadi intinya kami juga bermusyawarah hal-hal yang mungkin melibatkan orang banyak, kami membutuhkan masukan-masukan dari stakeholder yang ada di sekolah. Salah satu contohnya baik itu kesiswaan, kurikulum, bahkan guru, BK, kami mintakan masukan-masukan bagaimana kedepannya aturan yang kita tetapkan ini berpihak kepada halayak ramai atau berpihak kepada siswa. Jadi seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi saat ingin mengambil keputusan, Bapak sebagai kepala sekolah yang bijaksana tentunya ada suatu ketika Bapak yang harus menentukan sendiri dan ada juga suatu keadaan Bapak harus meminta masukan-masukan dari stakeholder, para wakil, guru-guru dan semua yang terlibat gitu ya Pak ya. Baik, luar biasa sekali Pak. Nah kemudian Pak, pertanyaan selanjutnya Pak, pernah nggak Bapak merasa saat Bapak sudah mengambil keputusan nih, sudah finish, sudah fix, tapi Bapak merasa, wah benar nggak ya, wah salah nggak ya, wah melanggar aturan nggak ya, atau menyinggung banyak orang nggak ya, atau adil nggak ya bagi semua orang? Pernah nggak Bapak merasa seperti itu Pak? Ya, kalau itu dilancarkan pertanyaannya pernah. Apalagi kita di pendidikan ini sangat toleransi itu sangat banyak. Ini terus terang saja. Pada saat kami memimpin di salah satu sekolah sebelum sini, memang saya akui jarak antara sekolah dengan rumah guru itu sangat jauh. Sekolah terletak di desa Kebundurian, sementara guru 75% berasal dari Pekanbaru. Pekanbaru dengan Kebundurian jaraknya 60
sampai 70 kilo dari rumah guru. Itu sangat membutuhkan tenaga, pikiran, waktu, kondisi kita. Nah, disinilah kami juga mengambil suatu keputusan membuat ketentuan sementara yang ditetapkan oleh Kemendikbud. 1 JP itu adalah 45 menit 1 JP. Karena alasan jauh, saya pikir karena ini setiap hari permasalahan terjadi, guru terlambat, pulangnya sampai maghrib, bahkan jam 7 malam. Maka saya bikin keputusan dengan beberapa order di sekolah itu membuat 1 JP itu menjadi 35 JP untuk mengantisipasi bagaimana guru ini sampai pulangnya tidak malam betul. Jadi alhamdulillah keputusan ini kami buat bersama, tapi dalam hati juga menjadi suatu permasalahan yang terus dilema kan. Sementara 1 JP ditetapkan oleh Kemendikbud atau aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah 45 menit. Sementara guru hanya mengajar 35. Jadi intinya kami dengan memutuskan hal yang seperti ini, memberikan kepada guru ini betul-betul mengajar, memanfaatkan waktu yang sedikit ini betul-betul memberikan yang terbaik kepada siswa. Atas persetujuan sama, maka kami ambil ini. Jadi kalau ibu mengatakan apakah ada dilema etika yang terasa dalam hati ini, ada. Merasa tidak puas, kenapa menjadi 45 menjadi 35. Nah inilah yang menjadi suatu perasaan yang kurang enak. Tapi ini tapi harus kita sepakati juga karena ini merupakan keputusan bersama. Demi kepentingan. Demi kepentingan bersama. Namun di dalam aturan kan 45 kan? Iya. Nah ini kami serahkan pada forum semua menyetujui bahwasanya 1 JP 45 itu jadikan 35. Nah, jadi seperti itu salah satu contoh yang memang suatu keputusan yang kami ambil itu. Apakah ada mengajar? Pasti ada. Nah, jadi seperti itu. Contoh nyata realnya ya Pak ya. Oke Pak, luar biasa sekali Pak. Jadi tentunya banyak sebenarnya dilemanya ya Pak ya, menjadi pemimpin ternyata tidak mudah ya Pak ya. Katanya enak jadi kepala sekolah gitu, enak jadi pemimpin, ternyata dari sesi wawancara ini banyak sekali yang membuat kita mengganjal, nggak enak gitu ya Pak ya. Baik Pak. Terus Pak, pertanyaan selanjutnya, berdasarkan teori yang sedang kami pelajari gitu Pak, prinsip dalam pengambilan keputusan itu ada beberapa Pak. Ada yang namanya care based thinking, pengambilan keputusan berbasis kepedulian. Terus juga ada yang namanya role based thinking, pengambilan keputusan berdasarkan aturan. Kemudian ada yang namanya end based thinking, pengambilan keputusan berdasarkan hasil akhir. Nah dari prinsip-prinsip ini biasanya yang sering Bapak gunakan saat Bapak ingin mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang biasa Bapak gunakan yang mana Pak? Biasanya kalau untuk bicara kita keputusan ini, kalau kami memang selalu memutuskan suatu kebijakan yang dihasilkan bersama, biasanya memang kami membutuhkan masukan dari stakeholder yang ada, karena mereka juga merupakan suatu investasi bagi saya bagaimana untuk mengembangkan suatu organisasi. Jadi intinya kami biasanya menetapkan suatu keputusan itu adalah keputusan yang ditetapkan bersama dan intinya tidak merupakan suatu keputusan memaksakan kepada yang layak ramai, tapi sama-sama kita memutuskan bahwasanya ini loh yang menjadi keputusan kita bersama dan harus kita taati dan harus kita turuti bersama. Jadi biasanya kami mengambil keputusan ini berdasarkan memang ada hasil pernyataan-pernyataan para pegawai atau wakil-wakil yang lain itu memberikan masukan seperti itu. Oke, baik. Berarti prinsip Bapak dalam mengambil keputusan adalah musyawarah mufakat dengan stakeholder yang ada ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali Pak. Nah jadi bahan pelajaran juga nih Pak untuk saya nantinya
jika nanti mana tahu ada berkesempatan Iya. menjadi pemimpin Mudah-mudahan. seperti Bapak gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan, amin. Amin. Jadi dari sesi wawancara ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan gitu Pak. Nah baik Pak, biasanya Pak saat Bapak melakukan mengambil keputusan gitu, strategi atau langkah-langkah apa yang Bapak gunakan atau yang Bapak jalani sebelum Bapak memfikskan ini loh yang harus diambil? Ada nggak langkah-langkah atau tips dan trik yang Bapak lakukan gitu Pak? Ya, kalau kita bicara trik atau bagaimana cara kita untuk mengambil suatu keputusan itu memang tergantung dari pemimpin itu. Kalau kami sendiri mengambil suatu keputusan itu, kalau memang tidak memihak, contohnya sesuatu yang kita putuskan untuk para siswa, kalau suatu keputusan ini merugikan siswa mungkin kami tidak putuskan. Intinya kami mengambil keputusan itu betul-betul keputusan ini untuk halayak ramai yang menjadikan siswa ke sekolah itu bahagia gitu. Jadi keputusan yang kami ambil itu merupakan keputusan bersama yang pada intinya memang betul-betul tidak merupakan satu keputusan untuk kepentingan individu, untuk global gitu. Jadi semua keputusan ini merupakan keputusan bersama. Jadi kita terikat bahwasanya ini adalah aturan-aturan yang kita buat dan kita harus mentaatinya bersama. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi keputusan ini seharusnya kita ambil adalah keputusan yang betul-betul menyentuh kepada siswa, memihak kepada siswa baru kita putuskan nanti. Jadi segala hal yang menyangkut kepada aturan-aturan atau keputusan yang kita ambil ini betul-betul kita sepakati yang menjadi suatu boleh dikatakan MOU kita bersama yang telah kita tetapkan. Dan pun kalau hanya perlu kita melibatkan orang tua siswa yang diwakili oleh komite, kita panggil. Bagaimana untuk suatu keputusan yang kita buat, aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan lain kita libatkan orang tua siswa supaya mereka juga tahu bahwasanya ini merupakan keputusan bukan hanya keputusan sekolah, juga ada wakil daripada orang tua siswa yang memutuskan supaya orang tua siswa semuanya mengetahui bahwasanya ini merupakan keputusan kita bersama. Jadi seperti itu saya biasanya mengambil suatu keputusan yang Ibu tanyakan. Oke. Nah jadi Pak, berarti saat ingin mengambil keputusan nih, Bapak tuh apapun keputusan yang baik untuk murid, berpihak kepada murid, akan Bapak ikuti dan akan Bapak minta kepada seluruh guru ataupun stakeholder yang ada untuk mentaatinya, ya Pak ya. Berarti intinya berpihak kepada murid yang bahagia, sekolah yang menyenangkan, itulah intinya ya Pak ya. Terima kasih Pak. Nah jadi untuk terakhir saya minta nih Pak tips dan trik gitu atau kata-kata nasihat terakhir dari Bapak, mana tahu nanti kami yang sedang menjalani program guru penggerak ini ada kesempatan gitu Pak, ada rezeki untuk bisa menjadi pemimpin yang hebat bijaksana seperti Bapak gitu. Jadi saya minta tips dan triknya kira-kira apa gitu. Baik, mungkin kalau untuk trik ini bisa saja kita dapati dari pengalaman-pengalaman dan pergaulan kita yang ada di buku kita bisa baca. Jadi mungkin masukan dari kami bahwasanya apabila Bapak Ibu nanti diangkat menjadi pimpinan di suatu organisasi dimanapun saja, lihatlah siapa yang ada di organisasi Ibu selalu mengedepankan kebersamaan, tidak memihak kepada hal-hal yang mungkin tidak mendukung kegiatan kita. Yang tujuan fokus pertama kita memimpin itu adalah proses belajar mengajar, di mana kita ciptakan hendaknya sekolah yang menyenangkan bagi guru dan terutama untuk siswanya. Inilah yang harus jadi trik untuk bagaimana untuk memimpin ini. Itulah pesan kami, jangan kita ada memihak-mihak kepada suatu golongan. Bahwasanya yang ada dalam organisasi secara global itu, itulah investasi kita, bagaimana kita mengembangkan ide-ide yang positif di stakeholder tadi, kita kembangkan bagaimana organisasi kita ini berkembang. Jadi intinya
kita sama-sama terbuka dengan gurunya, sama-sama terbuka dengan peserta didik. Karena peserta didik ini dan guru ini juga merupakan suatu investasi bagi kita untuk kedepannya. Pesan kami itu saja, Bu. Terima kasih. Demi kemajuan Iya, bersama ya demi Pak kemajuan, ya. Jadi kita memang harus menanamkan sifat netral ya Pak ya, netral dan berpihak kepada semuanya. Tidak individualitas atau tidak subjektif dalam memihak gitu ya Pak ya. Luar biasa sekali Pak. Terima kasih atas waktunya. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dari sesi wawancara ini. Semoga suatu hari nanti jika saya punya kesempatan rezeki untuk menjadi pemimpin, semoga saya bisa menjadi pemimpin yang luar biasa seperti Bapak. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi Nita. Alhamdulillah. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah Bu, jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Bu atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saya bisa ngobrol ya Bu ya dengan Ibu. Sama-sama. Iya. Nah jadi Bu, ini berkaitan dengan tugas saya sebagai guru penggerak yang sedang mengikuti program guru penggerak di Angkatan 9. Oke. Kami sedang menjalani modul 3.1 untuk tugas demonstrasi kontekstual. Oke. Apa yang bisa Bu bantu? Oke Ibu. Nah jadi Bu, kali ini saya ingin belajar banyak nih Bu dari Ibu yang sudah berpengalaman tentunya sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, banyak sekali hal yang ingin saya pelajari nih Bu dari Ibu, tentunya sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Perhentian Raja. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan. Baik, yang pertama Bu, pernah nggak Ibu mengalami situasi di mana yang dinamakan dengan dilema etika Bu, di mana keputusan Ibu harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dua hal, tapi hal tersebut sama-sama pentingnya Bu. Apa yang Ibu lakukan ketika Ibu harus memilih salah satunya? Ya ini terus terang sangat sering terjadi. Iya. Misalnya masalah guru yang sering izin. Cuma ketika Ibu mengambil keputusan untuk yang bersangkutan, Ibu lihat dulu berapa kali dia sudah minta izin dan apanya seperti apa, keterangan izinnya seperti apa. Kalau terus-terusan itu saja yang alasannya, entah anaknya selalu sakit atau suami yang sakit, tentu di sini Ibu perlu mengambil kebijakan, memberikan pengertian kepada bersangkutan bahwa tugas itu adalah yang utama. Nah, ketika anak sakit tentu mungkin di jam pertama boleh diizin, nah tentu jam berikutnya sudah bisa dia kembali ke sekolah. Jadi tidak seharian itu diberi izin kepada bersangkutan. Jadi istilahnya seperti itu sangat banyak terjadi. Nah, namun dengan adanya kita memberi pengertian kepada guru bahwa izin itu tolong dipertimbangkan. Karena apa? Ketika kita memberikan materi di kelas, kalau kita tidak ada, nanti efek negatifnya akan sangat banyak. Nah itu yang selalu, jadi kita selalu memberikan pengertian kepada guru-guru yang ya katakanlah dia sering lah minta izin dari yang lainnya. Kemudian kita selalu memberikan contoh biasanya. Jadi Ibu sebagai kepala sekolah di sini selalu memberikan contoh, hadir pada tepat waktunya, sehingga mereka juga nanti itu merasa segan dengan kepala sekolah. Kepala sekolah dia datang setiap hari, kenapa saya sebagai guru tidak bisa datang ke sekolah? Oke, jadi saat Ibu mengalami yang namanya dilema etika, Ibu menjadi role model ya Bu ya, role model terbaik. Sehingga guru-guru menjadi segan. Iya, jadi guru-guru tidak merasa terpojok kan. Ketika kita mereka minta izin langsung justice mereka. Berarti itu kan nanti lain lagi akibatnya, ya kan? Jadi tetap itu yang diutamakan. Luar biasa ya Bu ya, Ibu kepala sekolah teladan tentunya bagi guru-guru. Amin. Nah, kemudian Bu nih,
pernah nggak Bu Ibu dalam mengambil keputusan nih Bu, pernah nggak Ibu menghadapi situasi yang dinamakan dengan bujukan moral? Misalnya nih Bu, Ibu harus mengambil keputusan tersebut padahal itu melanggar aturan, tapi harus tetap Ibu ambil demi kepentingan orang banyak. Pernah nggak Ibu sebagai kepala sekolah gitu? Pada tahun 2017 pernah. Pernah seorang anak memang melakukan di luar batas ya, katakanlah itu sudah melanggar aturan agama, moral. Kemudian karena kita di awal sudah memberikan semacam pelanggaran disiplin bahwa ketika anak begini, anak begitu, tentu kita sudah bisa mengambil kebijakan. Nah, waktu itu ibu tidak mengambil kebijakan sendiri, ibu mengundang komite, kemudian para wakil, wali kelas, dan dibawa ke sidang guru. Nah, jadi itulah yang kita beri penjelasan kepada orang tuanya bahwa anaknya tentu secara tidak langsung kita sudah tidak memberikan peluang lagi di sekolah, tetapi mungkin bisa nanti kita pindahkan ke sekolah lain. Jadi karena memang kalau kita terlalu tidak mempedulikan aturan yang ada, tentu itu juga tidak bagus kan? Iya, menyalahi. Jadi pernah itu terjadi. Tapi alhamdulillah anak yang bersangkutan bisa dan keluarganya mau menerima. Ya. Wah, luar biasa sekali pengalamannya ya Bu ya. Jadi ketika Ibu mengalami situasi yang dinamakan bujukan moral, Ibu tidak sendiri ya Bu ya. Tidak Ibu sendiri. minta bantuan kepada seluruh stakeholder lah ya Bu ya yang ada di sekolah. Karena itu adalah keputusan bersama ya Bu ya. Harus. Berat. Sangat berat. Kalau kita ambil sendiri nanti risiko juga kita tanggung sendiri. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi saya belajar banyak nih Bu, ketika misalnya besok nih Bu, misalnya saya juga ada kesempatan menjadi pemimpin gitu. Jadi dari obrolan kita ini saya akan mengambil pelajaran. Oke Bu. Nah, selanjutnya ya Bu ya. Saat Ibu ingin mengambil keputusan Bu, apa dan siapa yang biasanya Ibu libatkan gitu? Nah, itu tadi setiap ada pengambilan keputusan baik itu untuk siswa maupun guru, tapi terutama untuk siswa ya, kita selalu melibatkan yang pertama wali kelas, kemudian kesiswaan, kemudian guru BK, kemudian orang tua. Nah, tapi kalau misalnya pelanggaran aturan yang dibuat oleh siswa masih batas wajar, itu kita tidak perlu memanggil orang tua, cukup kita nasihati melalui wali kelas, kemudian guru BK, kemudian wakil kepala sekolah. Jadi saat Ibu ingin mengambil keputusan, Ibu selalu melibatkan orang-orang terkait ya Bu ya, seluruh personil sekolah yang Ibu rasa punya hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab atas itu. Tepat sekali. Oke, luar biasa ya Bu ya. Senang sekali nih Bu saya bisa ketemu dengan Ibu dan ngobrol panjang lebar ya Bu ya. Kemudian Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu. Pernah nggak Bu ketika Ibu sudah mengambil keputusan nih, pernah nggak, wah ini sudah benar nggak ya, wah tepat nggak ya, wah menyalahi aturan nggak ya, wah ada yang tersinggung nggak ya dengan keputusan yang saya ambil? Pernah nggak Ibu merasa seperti itu Bu? Itu sering sekali. Karena memang ibu lagi perempuannya punya baper seorang ibu itu selalu baper. Padahal kita dalam mengambil keputusan kita sudah membaca aturan tapi mungkin dengan cara kita mengambil keputusan itu apakah ada orang tersinggung, itu sering terjadi. Terkadang setelah ibu mengambil keputusan, kadang panggil lagi gurunya, bagaimana situasinya, bagaimana kabarnya, padahal kita sudah mengambil palu. Nah, tapi kita pasti memanggil yang bersangkutan. Nah, itu sering terjadi. Gimana ya aturan ini harus tegakkan, kemudian gimana ini hubungan antara seorang kepala sekolah dengan guru seperti apa nanti ya, secara sosial ya Bu ya. Sosial itu sering terjadi itu. Jadi dilema terjadi. Tapi bagaimana situasi itu sehingga nyaman? Nah, itu kita memberikan pengertian kepada yang bersangkutan. Apa kebijakan kita? Sebenarnya begini kita paparkan semuanya, aturannya ada.
itu selalu kita dengan diskusi, dengan diskusi lebih ya. lanjut lagi ya Bu Iya. ya. Jadi kadang itu yang ibu lakukan. Sekarang udah diambil keputusan, nanti kita panggil. Tapi bukan merubah keputusan, bukan merubah keputusan, tetapi memberikan lagi pengertian secara khusus kepada yang bersangkutan, sehingga hubungan itu kembali membaik. Adem gitu ya Bu ya. Jadi tidak ada selak antara kepala atasan dengan bawahan gitu, karena biasanya kayak gitu. Karena ibu nggak ingin ya, ibu memposisikan di sekolah ini nggak mau betul-betul kepala sekolah, tidak. Selalu memposisikan bahwa ibu ini adalah berada di tengah-tengah mereka, baik itu di tengah-tengah siswa maupun gurunya. Wah, luar biasa ya Bu ya. Semoga saya pun bisa mencontoh kepribadian Ibu. Baik Bu, kita lanjut ya Bu ya. Oke. Nah, baik Bu, secara teori kan Bu ada beberapa prinsip dalam pengambilan keputusan yang dinamakan care-based thinking atau kepedulian berbasis kepedulian, terus rule-based thinking, pengambilan keputusan berdasarkan aturan, kemudian end-based thinking atau pengambilan keputusan berdasarkan hasil akhir. Nah, dari ketiga prinsip secara teori ini Bu, biasanya prinsip yang mana yang Ibu gunakan? Kalau ibu sebenarnya menggunakan ketiga-tiga. Cuma yang nomor 3 itu bagaimana hasilnya itu nanti tetap kita pertimbangkan. Cuma kalau ibu lebih dominan yang 2, kombinasi antara kepedulian dengan aturan yang ada. Itu. Kenapa? Bisa saja nanti apa yang kita ambil pada saat ini belum tentu hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi yang 2 itu selalu ibu sandingkan, kepedulian dan aturan. Karena kalau kita hanya berbicara kepedulian, tentu kita nanti aturannya tahu berseberangan dengan aturan. Betul, Bu. Ketika aturan 100% kita tegakkan, kita ini dianggap untuk tidak lagi manusiawi. Bisa saja itu yang terjadi. Makanya ibu selalu menyandingkan keduanya. Kepeduliannya begini, aturannya begini. Nah, ini loh, itu baru kita ambil satu Keputusan. atau keputusan. Wah, luar biasa ya Bu ya. Senang sekali saya nih Bu ngobrol sama Ibu. Ternyata Ibu sangat memiliki kepribadian yang luar biasa hebat gitu Bu. Terima kasih. Kita lanjut ya Bu ya. Oke. Nah, jadi Bu, biasanya nih saat Ibu menjadi selama Ibu menjadi kepala sekolah yang sudah berpengalaman luar biasa, sudah banyak kebijakan-kebijakan real yang nyata yang sudah Ibu ambil. Biasanya Bu, Ibu punya nggak langkah-langkah atau strategi-strategi yang Ibu miliki saat Ibu ingin mengambil keputusan? Boleh diceritakan Bu? Ya, kalau untuk mengambil keputusan, misalnya kita ingin melakukan Membuat kebijakan baru. ya, buat kebijakan baru, itu kita yang pertama kita lihat dulu masa sebelumnya, ya, kebijakan sebelumnya kita lihat dulu, kemudian apa yang kurang baik kebijakan yang sudah kita lakukan, kemudian ini kita panggil para wakil, kemudian guru-guru yang ada kaitannya dengan yang akan kita ambil keputusan itu. Nah, kemudian kita berdiskusi, ya, kita tidak mengambil keputusan itu langsung dari atasan, langsung tidak. Nah, ibu nggak pernah berbuat seperti itu. Jadi kita ambilnya lalu, kemudian kita panggil yang bersangkutan, terutama para wakil dan beberapa guru. Kemudian kita diskusikan, kemudian kalau nanti ada suatu kebijakan atau kesimpulan dari hasil diskusi itu, nanti itu kita bawa lagi ke rapat dengan guru. Maksud tujuan kita itu untuk mengambil keputusan ini loh. Kemudian nanti itu adalah kita dengarkan lagi saran-saran dari guru. Kita rangkum lagi. Setelah itu baru kita ambil kesimpulan. Finishnya. Ya. Baru inilah kebijakan kita yang baru. Biasanya seperti itu. Baik itu untuk kebijakan untuk siswa, untuk guru, atau untuk misalnya MOU dengan masyarakat. Itu yang selalu kita, insya Allah yang udah Ibu terapkan ya, Bu ya. kita terapkan. Wah, alhamdulillah luar Karena biasa. kuncinya itu, kalau kita mengambil keputusan dari atas, ini, pasti ada ya yang merasa bahwa keputusan seperti itu Nggak adil. ini nggak adil loh buat kita sebagai guru, ini nggak adil loh buat kita sebagai siswa. Nah,
tapi dengan cara kita bermusyawarah, menyampaikan, kemudian mendengarkan ide, insya Allah itu akan berjalan dengan lancar. Wah, luar biasa ya Bu ya. Berarti Ibu punya strategi sendiri. Yang pertama yang Ibu lakukan adalah tentunya berdiskusi dengan seluruh personil sekolah, kemudian baru dibawa ke rapat forum dewan guru, kemudian baru diambil keputusan yang sebenar-benarnya gitu ya Bu ya. Karena biasanya kita setiap awal bulan itu pasti rapat dengan dewan guru. Ada yang kita ambil kebijakan-kebijakan baru Demi kemajuan. Iya, Bu, demi ya. kemajuan. Memang saya lihat luar biasa ya Bu ya. Kemarin saya lihat kegiatan hari kampar di Instagram gitu ya, luar biasa. Kita kan itu peduli dengan biasanya dia mengajar dari pagi sampai sore. Coba kita ambil satu hari bagaimana mereka bergembira kan, menunjukkan kebolehannya yang lain. Karena kan ibu-ibu biasa jadi ibu rumah tangga tentu harus pandai memasak. Iya. Memang luar biasa sih Bu. SMA 1 Perhentian Raja saya lihat effortnya luar biasa, dedikasinya. Ternyata saya pun baru kenal Ibu, ternyata ada sosok yang luar biasa di belakang itu. Alhamdulillah. Makanya saya sangat senang nih Bu bisa ngobrol dengan Ibu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah Bu, boleh nggak Bu saya minta kata-kata nasihat gitu terakhir dari Ibu, apa yang nanti mana tahu nanti Ibu saya ada rezeki untuk menjadi pemimpin seperti Ibu gitu. Boleh nggak saya minta nasihat gitu Bu? Menjadi seorang pemimpin itu memang kita harus yang pertama peduli dengan orang-orang di sekitar kita. Apapun kebijakan yang kita ambil, baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Jadi menjadi pemimpin itu yang pertama peduli. Kemudian yang kedua harus selalu menegakkan aturan, ya. Karena apa? Seorang kepala sekolah atau pemimpin yang selalu berbenturan dengan aturan tentu itu juga tidak baik. Jadi kemudian yang ketiga haruslah kita menjadi role model, ya. Itu yang paling yang penting itu adalah menjadi teladan bagi orang lain. Karena apa? Ketika kita mampu menjadi teladan bagi orang lain, insya Allah apa yang kita suguhkan kepada mereka akan lebih ikhlas melakukan. Bisa diterima dengan baik ya Bu ya. Pasti bisa diterima dengan baik. Pasti mereka bekerja itu dengan tulus. Tapi banyak sebenarnya. Ketika kita bisa menjadi teladan, insya Allah apa yang kita inginkan pasti mereka juga menyambut dengan baik gitu. Jadi nggak boleh lah kita jadi harus begini. Otoriter ya Bu ya. Nggak boleh. Apalagi ini di lingkungan sekolah. Apalagi sekarang Merdeka Mengajar. Iya kan, kurikulum merdeka. Semuanya sebenarnya atas kesepakatan bersama. Jadi apa kesepakatan di awal, kemudian bagaimana komitmen kita yang bekerja di dalamnya, tentu akan nampak hasilnya seperti apa. Jadi nasihat itu aja sebenarnya. Oke Bu, luar Jadi biasa. itu pesan Ibu juga kepada Bu Yunita yang sudah berpengalaman menjadi calon guru penggerak. Insya Allah nanti, iya kan CGP baru kan, insya Allah nanti dapat guru penggeraknya. Itu yang namanya guru penggerak berarti dia mampu, ya kan, mampu menggerakkan orang lain. Apa yang diperolehkannya tentu itulah nanti akan dicerminkan, kemudian orang lain juga ikut serta dengan program. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya, banyak ilmu yang saya dapatkan di sini, banyak pengalaman yang saya bisa ambil dari Ibu. Semoga suatu hari nanti jika saya punya rezeki Bu, punya kesempatan, semoga bisa menjadi seorang pemimpin yang luar biasa hebat seperti Ibu. Doakan semoga Bu ini kita bisa nanti. Insya Allah. Kalau memang tujuan kita itu, insya Allah bisa. Baik Bu, terima kasih Bu sudah meluangkan waktu yang sangat luar biasa banyak untuk saya hari ini. Mohon maaf jika ada saya mengganggu waktu Ibu. Ibu paling senang nih kalau begini, bertukar pikiran itu kalau Ibu nomor 1. Terima kasih banyak Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar
belajar